Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Energi listrik menjadi kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Saat ini, kebutuhan manusia terhadap energi listrik semakin meningkat karena manusia semakin banyak menggunakan peralatan listrik untuk memudahkan pekerjaan mereka. Pembangkit listrik di Indonesia memanfaatkan sumber daya alam berupa batu bara sebagai bahan bakar. Batu bara merupakan salah satu sumber daya alam yang ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia. Dan Indonesia juga merupakan salah satu dari 10 negara penghasil batu bara terbesar di dunia. Penambangan batu bara di Indonesia terletak di beberapa wilayah, seperti di Pulau Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan. Batu bara terbentuk dari endapan organik berupa sisa-sisa tumbuhan yang tersimpan dalam tanah selama ratusan juta tahun yang lalu. Yang selanjutnya, bahan organik tersebut mengalami berbagai tingkat pembusukan atau dekomposisi sehingga menyebabkan perubahan sifat-sifat fisik maupun kimia baik sebelum ataupun sesudah tertutup oleh endapan lainnya. Proses terbentuknya batu bara, proses awalnya tumbuhan tersebut mengalami proses pengendapan. Lalu endapan tanah tersebut berubah menjadi gambut. Karena tekanan dan panas bumi, gambut tersebut berubah menjadi lignit. Dan dalam waktu yang sangat lama, lignit tersebut berubah menjadi batu yang sangat keras. Batu inilah yang disebut sebagai batu bara. Batu bara juga mempunyai manfaat bagi kehidupan. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, menghasilkan metanol, yaitu bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Kedua, bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Jadi, batu bara bisa digunakan sebagai bahan bakar kompor yang disebut kompor briket, ya, berguna untuk memasak dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pembangkit listrik, bahan bakar untuk pembangkit listrik. Yang keempat, yaitu menghasilkan gas, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Selain memiliki manfaat, ternyata batu bara juga memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap lingkungan. Apa saja dampak positif dan negatifnya? Dampak positifnya yang pertama, sebagai bahan bakar kendaraan, yaitu kereta api. Kedua, sebagai bahan untuk memproduksi baja dan besi. Ketiga, sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Lalu, apa saja dampak negatifnya terhadap lingkungan? Yang pertama, terjadi pencemaran air. Kedua, terjadi pencemaran udara. Dan yang ketiga, terjadi pencemaran tanah. Adapun usaha untuk mengatasi dampak penggunaan batu bara, yaitu dengan mengganti bahan bakar tersebut dengan bahan bakar alternatif lain yang tidak mencemari lingkungan. Contohnya seperti menggunakan energi matahari. Di sisi lain, kita pun harus menghemat energi, karena dengan melakukan kebiasaan menghemat energi akan memengaruhi kehidupanmu dan lingkungan sekitar. Salah satu kegiatan yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan adalah jam bumi. Jam bumi merupakan kegiatan mematikan lampu dan peralatan elektronik lainnya yang tidak dipakai selama 1 jam pada waktu tertentu. Kegiatan jam bumi ini telah menjadi kegiatan tahunan
yang dilakukan hampir di seluruh belahan dunia. Jam bumi biasanya dilaksanakan di tempat yang menjadi ikon suatu daerah, misalnya di Tugu Monumen Nasional Jakarta. Tujuan dari kegiatan jam bumi ini pada dasarnya mengajak masyarakat untuk bergaya hidup hemat energi. Pemadaman selama 1 jam tersebut merupakan simbol partisipasi menghemat energi. Pada tahap selanjutnya, kesadaran masyarakat menjadi tanggung jawab pribadi untuk tetap bergaya hidup hemat energi. Selain dengan jam bumi, kita pun dapat menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dengan cara mengampanyekan perilaku hemat energi melalui poster. Kemarin kita sudah belajar membuat poster hemat energi. Lalu, apa itu kampanye? Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau berkelompok. Kampanye juga biasa dilakukan untuk memengaruhi, menghambat, atau membelokkan suatu pencapaian. Selanjutnya, kita menyanyikan lagu nasional sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Kali ini lagunya yaitu Rayuan Pulau Kelapa ciptaan Ismail Marzuki dengan tempo andante. Mari kita nyanyikan bersama-sama.